merupakan salah satu kecamatan di kota Semarang. Menurut beberapa sumber, Tembalang merupakan nama yang diberikan oleh Raden Padanarang, Bupati pertama kota Semarang. Menilik catatan sejarah, Raden Padanarang hidup sekitar awal abad ke-16, yaitu pada masa kekuasaan Kerajaan Demak. Dengan demikian, asal-usul nama Tembalang sudah berusia cukup tua, yaitu sekitar 400 tahun lebih. Alkisah, Raden Padanarang beserta para pengikutnya memulai perjalanan untuk menjelajahi daerah selatan Semarang. Pada saat itu, daerah selatan Semarang masih berupa hutan belantara dan jarang dihuni penduduk. Setelah melalui medan yang berat dan menanjak, Raden Padanarang dan rombongan akhirnya tiba di suatu desa. Desa tersebut konon katanya subur. Segala macam tanaman tumbuh di sana. Ketika mengetahui junjungannya datang, warga desa segera menyambut Padanarang dan rombongan dengan sajian sederhana khas pedesaan, seperti ketela rebus dan air segar. Raden Padanarang sangat senang dengan keramahan dan kepatuhan warga desa, sehingga ia mengatakan akan membantu menyelesaikan masalah apapun yang sedang dialami oleh mereka. Warga desa cukup terkejut karena tidak menyangka bahwa mereka mempunyai penguasa yang sungguh baik hati. Setelah terdiam sejenak, salah satu tetua desa akhirnya memberanikan diri berbicara di hadapan Raden Padanarang. Ia berkata bahwa Sang Pencipta telah menganugerahi penduduk desa dengan alam lingkungan yang asri dan mencukupi semua kebutuhan. Satu keutamaan yang dimiliki desa itu adalah adanya 9 mata air di dekat desa. Nama desa itu sendiri adalah Tuk Songo, yang artinya 9 mata air. Namun, sudah beberapa minggu ini warga desa mengalami suatu masalah yang cukup aneh. Tiba-tiba saja 9 mata air itu menyemburkan air dengan jumlah yang sangat banyak. Warga desa kemudian berusaha menutup mata air tersebut agar desa tidak kebanjiran. Namun, setiap kali mereka menambal mata air, keesokan harinya, tambalan itu akan hilang entah kemana. Padahal warga telah menahan tambalan tersebut dengan batu-batuan sungai yang sangat berat. Selesai bercerita, tetua desa itu kemudian tersungkur bersujud dengan suara bergetar. Ia memohon Raden Padanarang untuk membantu warga desa agar terhindar dari bencana. Raden Padanarang bergeming sesaat. Setelah menarik nafas panjang, ia kemudian meminta warga desa untuk mengantarnya menuju 9 tuk yang menjadi sumber kesedihan warga desa. Melihat satu harapan, warga desa beramai-ramai kemudian mengantar Raden Padanarang menuju lokasi 9 tuk. Lokasi tuk ternyata memang tidak terlalu jauh dari desa. Mungkin hanya sekitar 15 menit berjalan kaki melintasi jalan setapak yang diapit oleh deretan pohon jati dan ladang perkebunan warga. 9 tuk itu sebenarnya terletak di tempat yang lebih rendah dari area pemukiman warga. Namun karena besarnya arus air, lokasi tuk seakan menjelma menjadi danau kecil. Bila aliran air tak segera berhenti, danau kecil tersebut dapat berubah menjadi aliran air bah raksasa yang mampu melenyapkan seluruh isi desa. Raden Padanarang kemudian meminta salah satu pesuruhnya untuk mengambil sajadah dan alat ibadah. Padanarang lantas mendekat ke air dan mengambil wudhu darinya. Setelah semua siap, Raden Padanarang kemudian mulai bersembahyang dengan sangat khusyuk di bawah pohon beringin yang tumbuh tepat di samping danau kecil itu. Warga desa dan seluruh pengikut Padanarang menunggu dengan sabar. Hari semakin gelap, malam yang pekat pun tiba. Warga desa dan pengikut Raden Padanarang dengan setia menemani Padanarang masih bersembahyang. Tidak ada warga desa yang pulang ke rumah pada malam itu. Mereka membuat api unggun dan tidur melingkarinya, beralaskan tanah dan beratapkan rimbun pepohonan. Keesokan harinya, tepat saat semburat pertama sinar matahari menyinari bumi, Raden Padanarang berhenti sembahyang. Ia kemudian mengumpulkan seluruh warga desa di dekatnya. Dengan suara yang menenteramkan, Padanarang berkata bahwa permohonan warga desa telah didengar oleh Sang Kuasa. Ia lalu melanjutkan bahwa seiring dengan kepergiannya meninggalkan desa tersebut, mata air akan surut dengan sendirinya. Namun Sang Kuasa menyisakan satu mata air yang tetap mengalir, sehingga kebutuhan warga desa akan tercukupi. Seluruh warga desa bersorak gembira mendengar perkataan dari Padanarang. Warga desa pun kemudian bertanya, apakah yang dapat diperbuat oleh mereka untuk membalas budi jasa Padanarang? Padanarang ternyata tidak meminta balas jasa apapun. Ia hanya berpesan agar warga desa sejak saat itu menamai daerah tersebut dengan nama Tambalang, yang berarti tambal sing ilang. Hal ini dimaksudkan agar warga desa dan keturunan
Setelahnya tetap mengingat kejadian ini dan senantiasa bersyukur kepada Sang Maha Kuasa karena telah dihindarkan dari sebuah bencana mengerikan. Seusai berkata demikian, Padan Arang dan rombongan pamit untuk melanjutkan perjalanan. Seluruh warga desa mengantar kepergian mereka dengan isak tangis dan rasa haru yang teramat sangat. Setelah rombongan hilang dari pandangan, warga desa kembali ke lokasi itu untuk memeriksa keadaan. Ternyata perkataan Padan Arang adalah benar adanya. Danau kecil sudah menghilang, 8 tuk tidak lagi mengeluarkan air, hanya ada 1 tuk yang masih mengeluarkan air jernih yang membentuk suatu aliran sungai kecil. Warga desa seketika itu juga bersujud, menyembah dan bersyukur kepada Sang Kuasa. Lambat laun, daerah Tembalang semakin dipadati oleh penduduk. Hutan-hutan dibuka untuk dijadikan pemukiman baru. Nama Tembalang pun perlahan berubah menjadi Tembalang, seperti yang kita kenal sekarang. 1 tuk yang menjadi saksi sejarah asal mula nama Tembalang mungkin kini sudah hilang entah di mana. Namun nama Tembalang sebagai sebuah pesan dari Raden Padan Arang tetap bertahan melintasi zaman hingga saat ini. Terlepas dari benar tidaknya cerita ini, setidaknya ada beberapa pesan menarik yang dapat kita petik. Pertama, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Air memang penting bagi kehidupan, tetapi air yang terlalu banyak seperti dapat menyebabkan banjir dan tsunami yang dapat memusnahkan kehidupan. Kedua, kisah 9 tuk mata air menunjukkan bahwa daerah Tembalang dahulu kala memang merupakan hutan belantara yang sangat lebat. Seperti yang kita tahu,